Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Hengki Purnomo SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kawasan Kota Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SD Negeri Kawasan Kota Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu hadirin, perkenankan saya sebagai moderator, perkenankan saya Desi Ratna Nursalihah sebagai moderator akan membacakan susunan acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi PPPK di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. Yang pertama acara pembukaan, yang kedua acara pemaparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi PPPK di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. Yang ketiga tanggapan mentor. Yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah Allah melancarkan kegiatan kita pada hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi PPPK di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta oleh Ibu Laila Ridwani Ayu Sayakti SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan metode one day one hadis dalam pembiasaan setelah ibadah sholat zuhur di SD Negeri Kawasan Surakarta. Nah, kenapa saya mengambil metode ini one day one hadis? Karena di SD Negeri Kawasan ini setelah ibadah sholat zuhur itu belum termanfaatkan dengan maksimal gitu. Nah, saya ingin menerapkan metode one day one hadis sebagai pembiasaan setelah ibadah sholat zuhur. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Laila Ridwani Ayu Sayakti, sarjana pendidikan dengan NIP 3K 19940725 2023 21 2015. Tempat tanggal lahir Sukoharjo 25 Juni 1994 dengan jabatan ahli pertama Guru Agama Islam dengan unit kerja SD Negeri Kawatan yang beralamatkan Jalan Honggowongso nomor 39 Tipes Serengan. Untuk latar belakang seminar kali ini yaitu menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN menjelaskan bahwa ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan juga aparatur sipil pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Kegiatan orientasi ini diharapkan dapat menghasilkan P3K profesional yang berkarakter berlandaskan pada nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai bentuk pemahaman dari kegiatan orientasi, penulis bermaksud untuk menyusun laporan orientasi pengenalan
etika pada instansi pemerintah bagi P3K Kota Surakarta tahun 2025 dan rencana kerja yang diberi judul penggunaan metode one day one hadis dalam pembiasaan setelah ibadah sholat zuhur di SD Negeri Kawatan Kota Surakarta. Maksud dan tujuan dari adanya orientasi ini, yang pertama, pengenalan fungsi dan tugas ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dengan tujuan yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Untuk waktu orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 dilaksanakan mulai dari tanggal 16 Mei sampai dengan 20 Juni 2025 yang bertempat pada di SD Negeri Kawatan Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Hongwongso nomor 39 di Peserengan. Nah, selanjutnya nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta memiliki visi yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera, dan memiliki misi yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, yang kedua memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, ketiga mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, yang keempat meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni dan olahraga. Yang kelima mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nah, di SD Negeri Kawatan sendiri itu memiliki visi terwujudnya insan yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan pembelajar sepanjang hayat, inovatif serta berwawasan lingkungan hidup. Dan memiliki misi yang pertama menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang kedua membentuk karakter mantap dan mandiri, yang ketiga membentuk karakter yang berkebinekaan dan gotong royong, yang keempat mengoptimalkan pelaksanaan proses belajar mengajar yang kreatif dan inovatif, yang kelima mengadakan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang dapat menampung dan mengembangkan bakat dan potensi serta minat peserta didik, yang keenam mengembangkan budaya kompetitif bagi siswa untuk meningkatkan, 7 mewujudkan tatanan dan iklim sosial budaya yang kondusif di lingkungan sekolah, 8 mencintai lingkungan sekolah yang sehat dan unggul dalam menjunjung kebudayaan. Nah, nilai dan etika dinas pendidikan memiliki visi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, dan memiliki misi meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna, dan meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Nah, rencana dan hasil kerja P3K, identifikasi isu yang saya angkat dari judulnya tadi yaitu kurangnya minat siswa dalam menghafal hadis, yang kedua kesenjangan pemahaman hadis, yang ketiga kurangnya media pembelajaran yang menarik, yang terakhir kebutuhan akan pembiasaan karakter positif. Nah, isu yang saya angkat belum optimalnya pembiasaan nilai-nilai keagamaan dan karakter positif siswa setelah ibadah sholat zuhur di SD Negeri Kawatan, dan mendapatkan gagasan
yaitu penggunaan metode one day one hadis atau odoh dalam pembiasaan setelah ibadah sholat duhur berjamaah di SD Negeri Kawakan Kota Surakarta. Nah, kegiatan program one day one hadis atau odoh ini secara rutin setelah sholat duhur berjamaah. Kemudian tahapan kegiatannya ada perencanaan dan persiapan, pelaksanaan program odoh, evaluasi dan monitoring, dan mengharapkan hasil peningkatan hafalan pemahaman hadis, terciptanya pembiasaan positif, penguatan karakter siswa, lingkungan sekolah yang lebih religius, dan meningkatnya minat belajar agama Islam. Nah, kegiatan perencanaan yaitu memilih metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran. Nah, tahapannya ada berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor mengenai penggunaan metode pembelajaran, mencari referensi metode pembelajaran yang dapat meningkatkan minat siswa, kemudian persetujuan oleh mentor dalam penggunaan metode pembelajaran, dan mengharapkan hasil terpilihnya metode pembelajaran pembiasaan yang menarik dan menyenangkan. Mendapat arahan dari mentor, terpilihnya metode pembelajaran pembiasaan, disetujui pembelajaran dengan metode one day one hadis atau odoh. Nah, untuk kegiatan tahap aktualisasi program odoh, yaitu pengkondisian siswa setelah sholat duhur, penyampaian hadis harian oleh siswa bergantian setiap harinya. Jadi setiap hari siswa membaca satu hadis dan artinya, kemudian di hari berikutnya membaca hadis yang lain, jadi berbeda. Kemudian penjelasan singkat dan pembacaan bersama, jadi nanti teman-temannya diajak untuk membaca hadisnya. Kemudian penutup dan doa, ditutup oleh doa kafaratul majelis. Kemudian mengharapkan hasil terciptanya pembiasaan, terpilihnya metode pembelajaran, terciptanya metode pembelajaran yang menarik menggunakan metode odoh ini. Nah, tahap evaluasi, melakukan evaluasi dan penilaian dan refleksi pembiasaan yang telah dilakukan dengan metode odoh atau one day one hadis, merefleksikan materi yang disampaikan menggunakan metode odoh, mengakhiri pembiasaan dengan doa, dan memotivasi siswa agar lebih semangat. Dengan mengharapkan hasil terlaksananya kegiatan evaluasi dan refleksi pembelajaran, terlaksananya evaluasi dalam penggunaan metode pembiasaan odoh setelah ibadah sholat duhur, siswa termotivasi agar lebih semangat dalam mempelajari hadis sehari-hari. Nah, untuk rencana kerja menengah, yang pertama pengembangan dan peningkatan materi hadis, terciptanya media ajar interaktif dan daftar hadis terbarui. Jadi tidak monoton hanya itu saja. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas pelaksanaan one day one hadis. Siswa terlatih membaca hadis, jadwal piket siswa jelas, dan laporan evaluasi serta tindak lanjut. Yang ketiga, penguatan dan pembiasaan siswa. Nah, mendapatkan output hafalan siswa meningkat, partisipasi aktif siswa, yang tadinya siswa malu untuk masuk ke depan ngomong jadi berani gitu ya. Penerapan nilai-nilai hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harapan kedepannya nanti siswa itu menerapkan hadis yang dipelajarinya setiap hari itu. Nah, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kontribusi terhadap visi adanya metode one day one hadis ini, yaitu program odoh secara langsung berkontribusi pada pencapaian visi SD Negeri Kawakan yang berfokus pada pembentukan generasi berakhlak mulia, cerdas dan religius. Nah, kesimpulannya, program one day one hadis atau odoh di SD Negeri Kawakan menjadi pendekatan inovatif dan efektif dalam optimalisasi pembiasaan nilai-nilai keagamaan dan penguatan karakter siswa setelah ibadah sholat duhur, dengan mengisi waktu pasca sholat yang sebelumnya kurang termanfaatkan. Program ini berhasil mengubahnya menjadi momen pembelajaran yang produktif dan bermakna. Nah, kegiatan yang dilakukan tersebut selaras dengan visi SD Negeri Kawakan, yaitu terwujudnya insan yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan pembelajar sepanjang hayat, inovatif,
serta berwawasan lingkungan hidup. Program ini secara langsung mengasah dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dari profil pelajar Pancasila, menumbuhkan pembelajaran semangat sepanjang hayat melalui kebiasaan belajar agama yang konsisten dan secara tidak langsung mendorong perilaku inovatif serta berwawasan lingkungan melalui penanaman karakter positif. Sejalan dengan misi SD Negeri Kawatan, yaitu menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dengan demikian, program ODO bukan sekedar kegiatan tambahan, melainkan sebuah strategi integral yang secara sistematis dan berkelanjutan mendukung terwujudnya profil siswa SD Negeri Kawatan yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kegiatan rencana aksi P3K juga sejalan dengan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, mungkin itu sekian dari pemaparan yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Laila Ridwani Ayu Saiti SPD yang telah memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi PPPK di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. Acara selanjutnya yaitu tanggapan dari mentor kepada Bapak Hiki Purnomo SPD SPD sebagai mentor kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Presiden Kawatan yang saya hormati. Kemudian yang berbahagia pada hari ini Ibu Laila Ridwan yang saat ini sedang mempresentasikan seminar hasil orientasi. Yang alhamdulillah kalau sudah pada tahap seminar, tentunya kegiatan orientasi P3K sudah hampir selesai. Yang kami ucapkan juga terima kasih kepada moderator yang memberikan waktu kepada saya untuk menanggapi prakarsa atau program yang dibuat oleh Bu Laila yang berjudul Metode One Day One Hadis dalam kebiasaan setelah sholat zuhur, atau tadi disingkat kodok ya, Bu Laila ya, di SD Negeri Kawatan Kota Surakarta. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ada kebiasaan seperti ini, prakarsa seperti ini sangat bermanfaat untuk siswa-siswa untuk meningkatkan keimanannya juga untuk apa ya, misalnya anak-anak itu jadi berani. Ini hal-hal yang penting meskipun kelihatannya sederhana tapi manfaatnya nanti insya Allah akan luar biasa. Terima kasih kepada hal-hal semacam ini adalah prakarsa-prakarsa yang kami tunggu Bu Laila. Nanti perlu dicek lagi evaluasinya seperti apa. Kemudian hadis-hadis tentunya sudah dipilihkan Bu Laila, hadis-hadis yang sahih tentunya. Kemudian nanti anak-anak pergantiannya dan seterusnya itu pasti juga dicek lagi yang apa namanya bertugas bagaimana, siapa, dan mungkin doanya di awal dan penutupnya nanti di yang lagi ya. Apa jadi disiapkan yang harus dibuka seperti apa ya. Terima kasih intinya, ini sangat inspiratif sekali, inovatif apa yang disampaikan di sini. Saya tunggu untuk inovasi selanjutnya, jangan berhenti di sini. Mungkin misalnya nanti ada hafalan surat-surat pendek untuk yang kelas kecil misalnya, atau untuk mungkin nanti ada kegiatan TPA atau gimana. Silakan, intinya sesuai dengan fatwa jenengan selaku guru agama Islam. Silakan di sini meskipun kita di sekolah negeri tapi tidak kalah dengan sekolah-sekolah swasta. Terima kasih sekali Bu Laila. Saya tunggu nanti kiprah berikutnya untuk program-program yang lain. Monggo nanti teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi intinya saya terima kasih. Semoga yang baru ini akan berlanjut, ada sesuatu yang baru lagi, tidak cuma ini. Atau mawar boleh ya? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hengki yang telah memberikan tanggapan di acara seminar berbagi ini. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya
saya mau bertanya, bagaimana metode One Day One Hadis dapat berkontribusi pada pembentukan karakter siswa selain pemahaman agama? Ya, terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Insya Allah akan saya jawab ya, bisa saya. Nah, kontribusi apa selain metode ini selain ajaran agamanya gitu. Nah, pertama hadis itu isinya macam-macam, memiliki banyak sekali, mengandung banyak sekali apa ya namanya, banyak hadis ya. Jadi tidak hanya mengatur dalam syariat Islam, misalkan seperti wudhu, sholat, seperti itu tidak. Tapi dalam hadis itu juga mengandung nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, kemudian kasih sayang, tolong menolong, seperti itu. Contohnya hadis larangan marah, hadis senyum kepada saudara adalah sedekah, seperti itu. Jadi tidak hanya mengatur agama saja, tetapi juga nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inovasi saya ini atau kebiasaan ini saya harapkan bisa tertanamkan perilaku positif anak-anak ketika dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika mereka sudah tahu hadis larangan marah maka bawa jannah, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Nah, itu bisa diterapkan anak-anak ketika temannya akan marah, misalkan, ayo latak go balakal jannah, gitu kan. Seperti itu harapan saya gitu. Jadi temannya mengingatkan bahwa jangan kamu marah gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Laila. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi PPPK di lingkungan Pemerintahan Kota Surakarta dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.